Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Ananda dimanapun Anda berada, sahabat Ananda. Kita jumpa lagi dalam acara kesayangan kita, Ananda Menyapa. Acara Ananda Menyapa ini selalu hadir 1 bulan maksimal 2 kali, minimal 2 kali, untuk memberikan informasi pelayanan yang ada di rumah sakit Ananda, serta memberikan info dan juga tips dari dunia kesehatan. Dan untuk episode kali ini bertepatan dengan Hari Hipertensi Sedunia yang seharusnya bertepatan di tanggal 17 Mei 2023, namun kita angkat temanya hari ini di tanggal 19. Dan untuk membahas tema kita kali ini yaitu hipertensi merupakan silent killer, itu kita sudah kedatangan dokter spesialis jantung yang praktek di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Dan ini sebuah kehormatan banget bagi saya karena kedatangan dokter spesialis yang cukup populer di Ananda. Kita sambut bersama Dr. Abraham Avicenna. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Alhamdulillah. Kabarnya gimana, Dok, hari ini? Alhamdulillah Sehat ya, Dok ya. baik. Siap ini untuk menjawab pertanyaan dari sahabat Ananda di rumah ya, Dok ya. Selalu siap. Selalu siap. Baik di Poli maupun di live IG siap ya, Dok ya. Siap. Jadi bagi Anda nih yang ingin ikut bergabung dengan kita, silahkan kirimkan komentar Anda, ketik komentar Anda di kolom komentar, atau yang mau ikut bergabung juga boleh. Silahkan klik minta bergabung, nanti bisa langsung masuk videonya ngobrol bareng sama Dr. Abraham. Dr. Abraham biasanya praktek di Ananda hari apa sih, Dok? Hari Senin, Rabu, dan Jumat. Senin, Rabu, dan Jumat. Ya. Biasanya sore ya, Dok ya? Jam berapa itu Sore, mulainya, jam Dok? setengah 4 sampai jam setengah 6 sore. Oh, setengah 4 sampai jam Ya. setengah 6 sore. Nah, bagi Anda mungkin yang punya keluhan jantung, mungkin berdebar-debar atau apa, dan mungkin nggak tahu nih harus konsultasi kemana. Kayak kalau misalnya keluhannya seperti itu, bisa ke dokter jantung, Dokter Abraham, di hari-hari yang tadi disebutkan. Bisa daftar ke Rumah Sakit Ananda Purwokerto lewat nomor telepon 36417 atau nomor WA di 08 222 185 3696. Nanti dari admin akan menjawab pertanyaan dan juga membantu mendaftarkan Anda. Nah, Dok, kita ngobrol tentang hipertensi. Bertepatan dengan Hari Hipertensi Sedunia yang jatuh 17 Mei 2023. Betul ya, Dok ya? Betul, ya. Untuk hipertensi sendiri itu sebenarnya penyakit apa, Dok? Ya, jadi hipertensi itu suatu penyakit yang sebetulnya banyak ya diderita oleh masyarakat, namun hipertensi ini cukup seperti fenomena gunung es, hanya terlihat sedikit padahal sebetulnya banyak ya. Kemudian hipertensi ini merupakan tadi yang sudah disebutkan di depan, yaitu silent killer. Jadi penyakit yang dapat membunuh kita ya tanpa gejala yang khas atau tanpa gejala yang nyata. Jadi hipertensi itu merupakan peningkatan tekanan darah ya, baik tekanan darah sistolik dan atau diastolik, lebih dari 140 untuk sistoliknya, dan diastoliknya lebih dari 90. Nah, untuk pasien dinyatakan menderita hipertensi itu setelah pengukuran berapa kali, atau ketika 1 kali pengukuran kemudian angkanya tinggi itu sudah dinyatakan hipertensi, seperti itu, Dok? Gimana? Ya. Jadi ini juga menjadi tema di Hari Jantung Sedunia ya, dari Perhimpunan Dokter Kardiovaskuler Indonesia atau PERKI, mengusung tema hipertensi ukurlah dengan akurat dan kontrollah ya. Jadi kita juga harus mengukur tekanan darah itu dengan akurat supaya hasilnya itu valid. Baik. Nah, ini memang ada beberapa syarat ya, yaitu salah satunya kondisi baik kondisi pasien di saat dilakukan pengukuran tekanan darah, kemudian kondisi ruangan itu juga harus tenang. Okay. Sehingga tekanan darah yang kita dapatkan itu valid ya. Jadi bukan misalnya orang sedang habis marah-marah ya, atau habis olahraga ya, atau habis patah hati ya, kemudian diperiksa tekanan darah, nanti yang ada hasilnya akan tinggi. Nah, itu tidak bisa kita vonis menderita hipertensi. Itu satu. Kemudian memang tidak bisa dilakukan hanya dengan 1 kali pemeriksaan. Jadi
kita sarankan dalam satu episode pemeriksaan itu dilakukan 2 kali pengukuran, minimal 2 kali pengukuran. Oke. Gitu. Itu ya. Jadi memang nggak bisa satu kali pengukuran langsung divonis hipertensi, itu nggak kayak gitu ya dok ya? Jadi kita tidak boleh memvonis orang semena-mena ya, termasuk penyakit ya. Jadi harus ada bukti yang betul. Nah, untuk penyebabnya sendiri itu dari mana dok hipertensi sebenarnya? Jadi hipertensi itu bisa dibilang 95% kasus hipertensi adalah hipertensi esensial atau hipertensi primer, yaitu tidak ada penyebab. Nah, sisanya yang 5% itu ada penyebabnya. Contohnya penyakit ginjal itu bisa menyebabkan hipertensi. Kemudian beberapa jenis tumor ya yang sering itu pheochromocytoma itu juga bisa menyebabkan hipertensi. Kemudian tiroid itu juga bisa menyebabkan hipertensi. Jadi yang 95% ini yang harus kita benar-benar perhatikan ya, karena satu persentasenya besar dan dia tidak ada penyebabnya. Tapi ada yang disebut faktor risiko. Oke. Apa aja itu dok? Faktor risikonya? Risiko salah satunya usia ya. Makin lanjut usia, makin tinggi atau makin rentan terkena hipertensi. Kemudian diabetes ya, diabetes mellitus. Kemudian hiperkolesterolemi atau kolesterolnya tinggi. Ya. Kemudian stres ya, stres yang tinggi yang terus menerus ya, dimana kita tidak bisa mengontrol, itu nanti juga lama-lama juga akan menyebabkan hipertensi. Kalau untuk ngomongin soal faktor risiko dok, kalau keturunan itu masuk faktor risiko juga ya, dok? Faktor keturunan juga menjadi faktor risiko ya. Nah ini beda ya nanti. Beda. Faktor risiko itu beda dengan faktor penyebab. Seperti itu. Nah, jadi bukan berarti kalau orang tuanya, bapak ibunya punya hipertensi berarti saya nantinya akan mendapat hipertensi, tidak. Ya, yang namanya faktor risiko itu hanya beresiko. Jadi tidak pasti kena ya dok. Itu bisa kita cegah. Gitu. Salah satunya tadi gula harus dikontrol, kemudian dietnya juga harus dijaga, stres juga harus dikontrol gitu. Lalu dok, untuk gejalanya, kalau misalnya kita terserang hipertensi, tadi kan ada yang tanpa gejala nih, itu berbahaya banget ya dok. Kalau misalnya muncul gejala, ada yang muncul gejala itu biasanya spesifiknya seperti apa? Ya, jadi gini, tadi sudah disebutkan di depan ya bahwa hipertensi itu silent killer. Tidak ada gejala ya. Jadi hipertensi itu memang tidak ada gejala. Memang tidak ada gejala. Jadi mungkin yang jadi mitos itu kalau sakit kepala ya itu berarti hipertensi, enggak ya. Hipertensi dan sakit kepala tidak ada hubungannya ya. Tapi kalau hipertensi itu sudah lanjut atau terlampau tinggi sehingga menimbulkan komplikasi di target organ, nah itu biasanya baru memunculkan gejala. Berarti gejala itu muncul karena komplikasinya bisa ya dok ya? Untuk komplikasinya dok, kalau misalnya hipertensi sudah misal tidak tertangani nih, itu komplikasinya sampai apa dok? Sampai penyakit apa gitu? Jadi ada 5 target organ yang apa akan aja itu dok? Dirusak atau diganggu oleh hipertensi. Ya, mulai dari atas, yaitu otak, ya, stroke. Itu bisa jadi stroke perdarahan, bisa terjadi stroke sumbatan. Kemudian mata, ya, bisa terjadi retinopati, yaitu kerusakan pada retina. Retina itu ibarat kamera, itu sensor yang untuk menangkap cahaya. Gitu ya. Jadi kalau itu rusak kan pasti nanti pandangannya akan terganggu ya. Kemudian turun ke jantung ya. Jantung bisa mulai jantung koroner, kemudian penebalan otot jantung sampai pembengkakan dan yang disebut dengan gagal jantung ya atau lemah jantung. Kemudian ginjal. Nah, ini yang sering di masyarakat itu jadi rancu ya.
ginjal akan dirusak oleh hipertensi hingga bisa menyebabkan gagal ginjal sampai amit-amit cuci darah, ya. Nah, sedangkan orang hipertensi itu pasti minum obat, dan obatnya pasti akan bertahun-tahun, ya. Nah, nanti di masyarakat akan muncul mitos, jangan minum obat sering-sering nanti ginjalnya rusak. Nah, itu salah. Kebalik, justru kalau hipertensinya tidak dikontrol, ginjalnya akan cepat rusak. Gitu, ya. Yang terakhir adalah pembuluh darah. Pembuluh darah bisa di mana saja, bisa di tangan, bisa di kaki, ya, bisa di arteri di pencernaan, ya, itu bisa terjadi sumbatan. Nah, itu yang bahaya. Jadi 5 target organ itu yang akan di target oleh si hipertensi itu. Nanti akan muncul komplikasi jadinya ya, Dok, ya. Betul. Nah, untuk hipertensi sendiri, Dok, sebaiknya memang ke dokter spesialis jantung atau bisa dokter spesialis lain, misal dalam atau apa gitu, Dok? Sebetulnya hipertensi itu kan menjadi kompetensi dokter umum. Oh, dokter umum malah ya. Oke. Dokter umum itu untuk hipertensi. Kecuali kalau sudah hipertensi yang lanjut tadi ya, seperti misalkan sudah ada gangguan jantung, nah itu silahkan dikonsultasikan ke dokter jantung, ya. Kalau sampai terkena ginjalnya silahkan ke dokter penyakit dalam gitu. Kalau sampai ada stroke, dokter saraf. Tapi untuk hipertensi sendiri sebetulnya itu sudah kompetensi dari dokter umum. Dokter umum. Ya, jadi dokter umum sudah harus bisa memberikan manajemen atau tata laksana terhadap hipertensi itu sendiri supaya tidak lanjut. Oke, baik. Jadi kalau misalnya pasien punya hipertensi, dia periksa ke puskesmas nih, Dok, berarti bisa harusnya ya sama dokter umum di sana ya, Dok, ya? Karena itu masuk program Prolanis juga. Oh iya, hipertensi masuk Prolanis juga ya, Dok, ya. Nah, itu untuk kalau misalnya obat untuk pasien hipertensi itu perlu resep dokter atau bisa kita beli sendiri? Misal kita sudah berobat nih, Dok, kemudian sudah tahu resepnya obat ini, itu bisa beli sendiri atau harus tetap pakai resep? Nah, ya, bagus ini pertanyaan bagus. Jadi obat hipertensi itu golongannya macam-macam. Oke. Dan itu indikasinya juga macam-macam, ya. Jadi sebaiknya kalau untuk mengawali atau menginisiasi obat antihipertensi, sebaiknya konsultasikan ke dokter. Baik. Minimal ke dokter umum. Nah, nanti kalau tensinya sudah normal misalkan, itu berarti harus diteruskan obat itu dengan jenis obat itu dan dosis obat itu. Dosis segitu maksud saya. Supaya tensinya bisa terkontrol terus dengan baik. Nah, apakah harus kontrol? Ya, itu wajib, harus. Wajib, oke. Paling lambat, ya, kalau memang tensi itu sudah terkontrol baik, ya, 2 bulan atau 3 bulan kontrol ke dokter. Supaya apa? Supaya bila ada tanda-tanda komplikasi, ya, mulai dari tadi stroke mata, jantung, ginjal, dan pembuluh darah, itu supaya cepat terdeteksi dan supaya cepat di terapi, begitu. Seperti itu ya. Nah, Dok, kalau kita kan silent killer nih, ngomongin silent killer lagi ya, Dok, nggak ada gejala. Nah, kita ngerasa sehat berarti ya, Dok. Nah, betul. Kita nggak aware, kita nggak ke rumah sakit atau periksa gitu. Itu gimana? Maksudnya sebaiknya kapan kita harus periksa, atau ketika harus muncul gejala, atau memang kita harus MCU rutin seperti itu, Dok? Ya, betul. Jadi memang disarankan ya untuk pemeriksaan tekanan darah itu rutin, terutama setelah usia di atas 40 tahun. Ya, paling enggak minimal sebulan sekali. Sebulan sekali. Ya. Kenapa? Karena alat tensi itu semua di mana-mana ada, Mas. Okay. Gampang. Bahkan tidak harus dengan resep dokter untuk beli alat tensi. Jadi bisa beli sendiri ya, bisa beli sendiri. Ya, dan diukur sendiri, karena sekarang memang alat tensi yang dianjurkan itu yang digital. Sebetulnya yang akurat yang raksa itu ya. Cuma kan sekarang raksa itu mengandung zat raksanya itu ya, jadi kurang akurat atau? Ya, bukan kurang akurat. Itu berbahaya karena limbahnya itu yang akan berbahaya. Kalau tensinya rusak,
rasanya bagaimana? Itu yang jadi ragu. Dibuangnya susah nanti ya dok ya. Betul. Nah, bagi pemirsa di rumah nih yang pengen gabung dengan kita, ada kolom komentar yang bisa Anda manfaatkan. Nanti silakan tanya di situ, nanti langsung dijawab oleh Dokter Abraham. Dan ini kebetulan ada sedikit problem kecil, nanti kita konfirmasi dulu sama Dokter Abraham ya. Mic-nya kayaknya kurang ini apa ya dok, coba. Coba dok. Tadi ngobrol banyak, kalau nggak kerekam, waduh, diulang dari awal. Oh kurang keras. Oke. Ternyata Sudah jelas suaranya? Sudah jelas atau belum? Cek ya. Sudah cukup? Coba lagi dok, mungkin dok. Atau mungkin di sini jadi lebih jelas? Coba lagi dok. Cek sound 1 2. Oh ya. Oke, Sudah ya. Ya. Jadi nanti bagi Anda nih yang ingin ikut bergabung, kalau mau ngobrol langsung sama Dokter Abraham juga bisa, silakan klik minta bergabung. Nanti langsung video Anda muncul, jejeran nih sama Dokter Abraham. Dok, ngomongin lagi soal ini MCU tadi ya dok ya. Ya. Sebenarnya kalau misalnya MCU, seberapa penting untuk kita dok? Ya. MCU penting ya Mas? Penting banget. Penting. Karena banyak penyakit atau faktor risiko ya, faktor risiko penyakit jantung itu yang apa istilahnya? Memang tidak ada gejala. Jadi selain hipertensi ya, itu tadi tidak ada gejala, jadi harus rutin kita periksa ya, kita cek. Kemudian kolesterol, gula itu pada awal-awalnya tidak ada gejala. Gitu. Jadi sebaiknya memang rutin untuk medical check up. Kenapa saya tanya seperti itu? Karena kan boleh dibilang MCU itu untuk tarifnya mungkin agak mahal ya dok ya, dan kalangan-kalangan bawah mungkin agak berat itu. Tapi kalau misalnya MCU di puskesmas itu bisa atau enggak dok sebenarnya? Setahu saya bisa-bisa saja. Bisa-bisa aja. Ya. Berarti kayak cek kesehatan biasa, mungkin konsultasi. Kayak gitu ya, dok, ya. Itu juga nggak, saya rasa nggak dilarang lah. Iya. Asal mau bayar ya nggak dilarang ya dok ya. Iya, boleh. Nah, ini ngomongin soal tentang komplikasi tadi, dok. Komplikasi kalau misalnya itu bisa mencapai, bisa sampai ke kematian nggak dok sih? Kalau misalnya nggak ditangani kayak gitu? Ya, pasti mas. Jadi hipertensi itu dari data statistik juga akan meningkatkan angka kesakitan dan angka kematian. Bahkan bisa dibilang memperpendek usia. Kalau tensi itu tidak kita kontrol dengan baik, maka tadi 5 target organ akan lebih cepat terganggu, terutama jantung dan ginjal, ya. Nah, itu akan sangat-sangat menderita dan akan mempercepat, atau ya ini masalah usia sih urusan Tuhan ya, cuma manusia tetap harus berusaha ya sebaik mungkin supaya angka harapan hidupnya juga lebih panjang. Tapi untuk kalau misalnya pasien yang sudah terkena hipertensi dok, itu memang harus minum obat seumur hidup atau dia bisa berhenti kalau sudah normal gitu? Ya, jadi kalau memang hipertensi ya itu memang harus minum obat seterusnya. Kalau dia tensinya sudah normal ya, bukan berarti harus obatnya tuh bisa di stop, bukan ya. Nah itu salah satu fungsinya kontrol ya. Jadi dengan kontrol nanti kalau memang tensinya kok cenderungnya tambah turun, itu bisa disesuaikan. Mungkin dosisnya dikurangi, gitu. Atau kalau memang pasien itu bukan benar-benar hipertensi sih kadang-kadang bisa stop mas. Tapi kalau hipertensi harus, iya memang harus minum obat terus itu, gitu. Nah, untuk penegakan diagnosanya sendiri dok, hipertensi, itu ada pemeriksaan penunjang khusus nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada, karena hipertensi hanya berdasarkan dari pengukuran tensimeter. Tensi saja ya? Iya.
Berarti pengambilan darah itu nggak ada pengaruh, Nggak, itu nggak pakai hanya itu ya? mendeteksi faktor resiko dan komplikasi yang mungkin muncul. Oh, seperti itu. Misalnya fungsi ginjalnya, gitu-gitu Mas. Oh, seperti itu. Kolesterol berhubungan dengan hipertensi juga, Dok? Berhubungan. Berarti kalau misalnya pemeriksaan kolesterol bisa mengindikasikan nanti terkena hipertensi juga atau tidak? Bukan, karena kolesterol itu menjadi faktor resiko. Oh, faktor resiko. Ya, kolesterol menjadi faktor resiko terjadinya hipertensi. Seperti itu ya. Nah, untuk kalau hipertensi nih, misal kita belum kena hipertensi, bagaimana cara kita untuk tidak terkena hipertensi? Mungkin makanan, Dok, dari makanan. Makanan apa saja yang mungkin dihindari ya gitu, Dok? Jadi untuk menghindari hipertensi harus dilakukan pola hidup sehat. Ya. Kalau banyak singkatannya tuh cerdik. Cerdik, ya. Oke. C-nya itu cek kesehatan rutin. Ya, jadi tadi MCU ya, itu salah satu usaha untuk menghindari hipertensi ya. Kemudian E-nya itu enyahkan rokok. Oke. Ya. Jadi rokok itu bukan dikurangi, tapi harus 0 ya. Stop ya, Dok. Ya. Kemudian R ya, rajin berolahraga. Nah, rajin olahraga itu minimal sehari 30 sampai 60 menit ya. Seminggu 5 hari. 5 kali. Oke. Gitu. Kemudian D, diet yang seimbang. Nah, ini diet khusus untuk hipertensi. Itu yang disarankan adalah rendah sodium atau rendah garam. Ya. Rendah garam. Kemudian untuk I-nya adalah istirahat cukup. Ya. Untuk orang dewasa ya 6 jam sehari harus tidur cukup ya. Kemudian K-nya ya kelola stres. Jadi bukan nggak boleh stres. Stres itu pasti Mas. Tapi bagaimana kita mengelola stres gitu. Iya. Jadi tadi cerdik ya, Dok ya, agar kita terhindar dari hipertensi dan juga mungkin penyakit lain juga ya, Dok ya. Iya, itu penyakit kronis bisa dibilang secara umum. Oh, seperti itu ya. Iya. Oke. Dok, ini ternyata sudah ada yang tanya nih. Iya, pemirsa di rumah. Saya bacakan pertanyaannya ya, Dok ya. Dok, saya umur 29 tahun, tensi 140-an. Kadang kalau deg-degan bisa 150-an. Apakah itu masih normal? Gimana itu, Dok? Ya. Terima kasih ya. Jadi usianya masih cukup muda nih ya Mas ya, 29 tahun. Nah, untuk tensi di atas 140 itu kan sebetulnya masuk kategori hipertensi ya. Cuma tadi seperti di awal sudah saya sampaikan bahwa kita harus pastikan dulu. Jadi jangan langsung memvonis ya. Mungkin faktor stresnya sedang tinggi ya. Entah tuntutan pekerjaan atau sekolah ya. Itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi ya. Jadi sebaiknya memang ukurlah tekanan darah di saat Anda itu tenang. Kalau saya biasanya menyarankan itu setelah kita bangun tidur pagi ya, itu juga tidak disarankan langsung meriksa, tapi paling enggak setelah kita sholat lah, sholat subuh itu ya misalkan, sebelum melakukan aktivitas coba tensi. Biasanya itu kondisi di mana kita itu paling tenang, ya belum mikirkan kerjaan dan lain sebagainya. Gitu. Coba saya belum berani untuk memvonis itu darah tinggi ya. Jadi kalau apakah bisa normal lagi? Ya insya Allah bisa karena usia masih muda ya. Tapi bukan menutup kemungkinan usia muda berarti nggak bisa hipertensi. Ada bisa, iya gitu. Berarti untuk usia ya, Dok, kalau misalnya selama ini nih di poli, biasanya usia berapa paling banyak untuk penderita hipertensi, Dok? Biasanya di atas 50, Mas. Di atas 50. Iya, cuma sekarang penyakit-penyakit kronis itu trennya usianya terkenal lebih muda. Oh, semakin muda ya, Dok? Iya, hipertensi, diabetes ya. Bahkan kanker itu banyak yang terkena usia muda. Gitu. Biasanya jadi, karena apa, Dok? Pengaruh ya, itu
salah satunya tadi pola hidup. Pola hidup ya. Iya. Pola hidup tidak teratur, makan juga nggak teratur, Betul. diet nggak seimbang ya Iya. dok ya. Jadinya mungkin terserang penyakit dan akhirnya penyakit itu menyerang semakin muda ya dok Semakin ya. muda, Usianya betul. semakin muda. Nah nih bagi anda nih yang tadi mungkin bertanya kira-kira normal atau tidak dari dokter Abraham, kan tadi bilang belum bisa memvonis karena memang juga belum lihat langsung pasiennya ya dok betul. ya. Jadi itu kalau yang seperti itu memang masih meragukan, Masih sebaiknya dikonsultasikan lebih lanjut. Nah, Gitu. mungkin bisa konsultasi ke dokter Abraham nih ke Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Beliau prakteknya Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 15.30 sampai dengan 17.30. Untuk pendaftaran bisa ke nomor 081128686669 atau bisa via telepon di 636417. Nanti kita jadwalkan pemeriksaan dengan dokter Abraham. Nah dok, ngomong-ngomong soal makanan, tadi kan harus menghindari garam ya dok ya? Bukan menghindari, mengurangi ya dok ya? Betul. Kalau misal sampai menghindari, itu bisa nggak dok misalnya garam diganti zat lain kayak gitu? Ya, sebetulnya memang garam itu yang jadi masalah adalah sodium atau natriumnya mas. Oh oke. Gitu, jadi kalau garam dapur, garam laut, itu natriumnya yang jadi masalah di situ. Karena natrium yang akan meningkatkan tekanan darah. Memang ada salah satu solusinya yaitu kita mengganti garam yang rendah natrium atau rendah sodium ya, namanya low sodium salt kalau nggak salah. Itu ada, silahkan dicari lah, itu banyak lah itu ya. Berarti bisa tetap menggunakan garam cuma yang natriumnya nggak ada natriumnya atau gimana yang tadi? Itu rendah natrium. Low natrium ya? Low natrium. Oh, oke. Kalau untuk jenis makanan lain misal yang bisa menghindarkan dari hipertensi nih dok, kalau misal kita sudah kena hipertensi nih, misal kita harus makan apa? Soalnya saya pernah dengar nih kalau misalnya makan timun itu bisa menurunkan hipertensi. Itu mitos atau memang fakta dok? Ya, jadi memang di dunia kesehatan ya, obat-obatan itu sebetulnya juga titik awalnya itu dari obat herbal, dari tradisional ya. Kemudian dikembangkan sampai berpuluh-puluh tahun sampai sekarang kemajuan obat di dunia itu sangat maju ya. Jadi kalau dibilang timun itu bisa menjadi terapi darah tinggi, bisa dibilang itu fakta ya, karena memang ada profesor yang meneliti ya. Tapi itu kan masuknya obat herbal ya. Jadi kita tidak tahu seberapa kilogram timun yang harus dimakan tiap hari untuk menurunkan tekanan darah gitu. Kemudian selain timun juga kalau nggak salah dulu tuh ada sampai dibikin kapsulnya ya. Kumis kucing mas. Oh kumis kucing. Iya, tanaman kumis kucing. Tapi emang itu sudah ada penelitiannya. Iya. Oh, oke. Jadi itu bukan mitos. Bukan mitos, itu fakta. Fakta ya. Iya. Kalau seledri dok, seledri juga gimana? Seledri bisa. Seledri juga bisa. Ya. Untuk itunya kadarnya berapa? Mungkin makan berapa batang daun? Nggak tahu ya, dok. Itu yang kita tidak bisa ini. Gitu. Jadi untuk yang seperti itu mungkin bisa digunakan sebagai pendamping. Oh, oke. Gitu. Cuma saran saya tidak minumnya atau makannya tidak terlalu dekat dengan obat. Oh, oke. Karena bagaimanapun kita harus pikirkan ada interaksi obat. Itu kan termasuk obat, Mas. Iya, tradisional sama obat yang kimia gitu. Takut terjadi kontra ya, Dok ya. Betul. Oke. Ini ada yang tanya lagi ternyata, Dok. Kita langsung ke pertanyaan dari @disa Sofi. Dok, kalau sering sakit kepala, apakah itu juga efek dari hipertensi? Itu sakit kepala tadi dibahas di awal ya, Dok ya? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Oke, saya jelaskan lagi. Jadi sakit kepala ini yang sering dijadikan kambing hitam ya, Mas ya. Padahal sakit kepala itu termasuk gejala yang saya bilang paling susah, Mas. Paling susah mencari penyebabnya. Oke. Karena itu banyak sekali organ yang bisa menyebabkan sakit kepala. Bahkan
tanggal tua itu bisa menyebabkan sakit kepala, Mas. Itu saya Gitu, sering jadi ngalamin. jadi bukan berarti orang sering sakit kepala itu darah tinggi. Oh, oke. Bisa yang sering juga ditemukan ya, orang yang sering sakit kepala itu dari mata. Oh, mata. Kita tuh kadang tidak menyadari, oh mata kita sudah minus atau plus ya. Kita nggak pakai kacamata, matanya sering lelah, akhirnya sering pusing gitu. Atau di daerah THT ya, telinga, hidung, tenggorokan, itu juga bisa sering menyebabkan sakit kepala. Jadi banyak sekali. Kelelahan. Nah, yang sekarang sering ya, ini buat pemirsa semua, HP. Oh, oke. Ya, itu sering pegang HP kayak gitu. Itu sering menyebabkan cedera di leher, tengkuk sehingga pusing. Karena kita nonton pakai HP itu pasti dengkul terus. Iya, itu sering menyebabkan pusing dan memang areanya di belakang. Gitu. Tapi selama ini memang banyak ya mitos, maksudnya pernyataan yang mengatakan kalau misalnya tengkuknya sakit atau berat itu hipertensi tuh. Nah gitu. itu makanya. Tapi itu belum tentu tidak. Ya, belum tentu. Iya. Ya. Berarti tetap harus dengan pengukuran tensi secara rutin. Yang kondisinya yang valid tadi, Mas. Kondisi tenang, tidak sedang cemas, ya tidak sedang khawatir. Kemudian ya memang kalau bisa sih memang dalam kondisi yang fit ya. Gitu. Betul itu. Nah, Dok, kita kayaknya lagi membahas tentang mitos dan fakta. Ini ada lagi, Dok. Cepat marah apakah bisa memicu hipertensi juga? Nah, itu. Ya. Cepat marah gitu. Jadi ada tipe kepribadian yang gampang cemas, gampang marah ya. Itu memang menjadi faktor risiko hipertensi. Bukan penyebab. Oke. Ya, tapi faktor risiko. Jadi kalau yang mudah cemas ya, kemudian gampang marah, itu memang akan meningkat resikonya mengalami hipertensi. Gitu. Jadi sebelum terkena hipertensi, sebaiknya kalau misalnya muncul gejala seperti itu, cemas dan lain-lain, mungkin bisa ke psikiatri atau ke psikolog gitu. Ya, bisa, ya minimal kalau misalkan malu ya ke psikiatri, ke pemuka agama lah. Kalau Islam ya cari ustadz atau kiai ya, sampaikan ngobrol itu paling enak ya. Dengan kita mendekatkan diri dengan yang kuasa, Tuhan itu jiwa kita akan lebih tenang. Gitu. Mungkin seperti itu. Itu tadi tips dari Dokter Abraham ya. Iya. Langsung ke pemuka agama itu. Iya. Ya. Itu salah satu terapi betul. Ini ada yang tanya lagi ternyata, Dok. Ini ternyata menarik nih temanya ya. Dok, adakah pantangan olahraga tertentu untuk hipertensi? Ini pertanyaan dari Firman. Olahraga tertentu untuk hipertensi. Pantangan ya, Dok ya. Pantangan. Untuk hipertensi ya, yang pure hipertensi dalam arti belum ada tanda-tanda kerusakan target organ, silahkan olahraga apa saja. Ya, yang penting tensi harus tetap dikontrol ya, minum obat teratur ya. Nah, kalau sudah mulai ada masalah di jantung ya, itu tidak dianjurkan untuk melakukan olahraga yang bertanding. Kompetitif enggak kompetitif ya? Kompetitif exercise seperti sepak bola, futsal, tenis, pingpong ya, basket dan lain sebagainya. Tapi kalau catur ya mungkin enggak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa. Kan sambil duduk enak, sambil ngopi. Yang lebih dianjurkan itu olahraga yang aerobik, sepeda, jogging ya, senam, jalan kaki. Itu yang lebih dianjurkan. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya boleh ya. Tergantung hipertensinya seperti apa. Ya, sejauh apa ya. Jadi ini untuk Mas Firman mungkin sudah ada jawabannya tadi ya. Untuk pantangannya nggak ada sebenarnya. Ya. Tergantung nanti. Yang penting kontrol dulu nih, konsultasi dulu sama dokter umum atau dokter spesialis biar tahu itu hipertensinya masuk ke hipertensi yang mana. Sejauh mana gitu ya, Dok. Nah, ada lagi nih, Dok, konsumsi kopi. Tadi saya sempat menyinggung kopi ya. Itu bisa mengakibatkan hipertensi atau enggak? Jadi
kopi itu minuman yang enak ya. Enak banget dok. Enak dan enak dan mengenakan ya. Jadi kopi itu banyak pro dan kontra di bidang kardiovaskuler ya. Karena kalau pro-nya kenapa? Karena kopi itu kandungan antioksidannya tinggi. Baik. Ya. Antioksidan itu bagus untuk pembuluh darah. Dia mencegah hipertensi. Ya. Tapi efek kafein, nah ini yang kontra. Efek kafein itu akan sedikit banyak meningkatkan tekanan darah. Gitu. Jadi memang ini masih pro dan kontra. Dan dianjurkan adalah kalau minum kopi ya kopi yang hitam ya, tidak pakai creamer atau susu karena nanti kolesterolnya yang akan numpuk. Gitu. Jadi lebih baik kopi hitam ya, tidak perlu terlalu banyak gula. Gitu. Kopi hitam. Kalau kopi sasetan itu nggak dianjurkan ya dok ya? Kalau yang kopi yang mix gitu, Iya, mix enggak ya? tidak dianjurkan. Tapi kalau yang kopi hitam, saya rasa masih enggak masalah, ya. Selama kita belum terdiagnosa darah tinggi. Oh seperti itu. Ya, tapi kalau sudah darah tinggi, sebaiknya tidak. Iya, karena dia akan sedikit banyak meningkatkan tekanan darah. Tapi kalau orang normal, tanpa hipertensi, tanpa penyakit jantung, silahkan minum kopi ya dok ya. Betul. Ya karena tadi seperti dokter Abraham bilang, kopi itu minuman yang enak ya dok ya. Enak dan mengenakan. Iya. Betul. Nah dok, kalau misalnya kita sudah terkena hipertensi ya, pasien sudah terkena hipertensi, apa yang harus dia lakukan? Misal harus periksa berapa kali, kemudian harus minum obatnya rutin atau seperti apa itu dok? Ya. Jadi kalau sudah terdiagnosa darah tinggi, maka harus cek rutin ya. Bisa 2 minggu sampai 1 bulan sekali kita harus cek tensinya ya, karena harus penyesuaian dosis atau pilihan obatnya itu yang harus disesuaikan. Kalau tensinya sudah baik, sudah terkontrol, bisa 2 bulan 3 bulan sekali. Seperti itu. Yang penting adalah rutin untuk kontrol. Betul. Biar tekanan darahnya selalu terpantau ya. Terpantau. Betul. Nah, untuk kita yang belum kena itu sebaiknya tipsnya seperti apa dok? Tipsnya tadi pola hidup sehat, cerdik tadi. Cerdik. Nah itu tadi. Cerdik mungkin bisa di Google, cerdik singkatan dari apa? Itu juga untuk ada di Google ya, di Google ada banyak ya. Dok, ya. Banyak. Saya pernah lihat tuh pencegahan penyakit tidak menular itu menggunakan cerdik itu ya dok ya. Betul. Karena itu pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Iya. Jadi memang penting banget. Nanti bisa di searching aja di Google kalau misalnya tadi terlewat. Atau bagi Anda nih yang ingin menyimak episode sebelumnya dari Ananda Menyapa, bisa melihat di Instagram kami di rs.ananda. Nanti di situ banyak sekali reels dari cuplikan Ananda Menyapa episode selanjutnya atau sebelumnya, atau bisa di YouTube kami RSU Ananda Purwokerto. Di situ banyak sekali cuplikan dan juga tayangan ulang Ananda Menyapa. Nah dok, ternyata kita sudah ngobrol hampir 30 menit nih. Oh iya. Bisa disimpulkan nggak terasa, ya? Iya, nggak terasa. Bisa disimpulkan kira-kira itu hipertensi seperti apa? Jadi pemirsa semua ya, hipertensi merupakan penyakit yang mudah didiagnosa dan mudah ditangani ya. Namun penanganan hipertensi itu butuh ketelatenan dan ketelitian ya. Jadi jangan bosan-bosan ya untuk berkonsultasi, mau ke dokter umum, mau ke dokter spesialis, silahkan ya. Dan jangan lupa mulai dari sekarang mulailah pola hidup sehat ya. Jadi jangan menunggu sakit gitu. Ya. Itu saja cukup ya, ya? Cukup itu saja. saja. Itu dari tips dari Dokter Abraham. Tapi kalau misalnya bagi Anda ini yang mungkin kurang puas dan pengen ngobrol langsung sama Dokter Abraham, bisa banget ke Rumah Sakit Ananda Purwokerto, mau bikin reservasi atau mau booking dulu boleh
di 636 417. Silakan telepon ke nomor itu atau ke nomor WA juga bisa di 0811 2868 669. Atau yang mau tanya jadwal dokter lain atau pelayanan kesehatan lain yang ada di Rumah Sakit Ananda bisa ke nomor customer service di 08222 1853 696. Di Rumah Sakit Ananda Purwokerto kita juga menyediakan MCU. Tadi seperti disinggung oleh Dokter Abraham, MCU itu penting untuk mendeteksi ya dok ya, hipertensi dan juga penyakit lain. Untuk MCU bisa menghubungi customer service di nomor yang tadi atau juga di kontak person di 0822 4141 9956. Dan saya ulangi lagi nih bagi Anda yang ketinggalan episode Ananda Menyapa, silakan buka YouTube. Nanti subscribe juga RSU Ananda Purwokerto. Bisa di-share juga nih. Mungkin obrolan kita, saya sama Dr. Abraham kali ini, bisa di-share ke teman-teman yang lain biar nanti ilmunya bisa menyebar luas. Seperti itu ya dok ya. Atau juga follow IG kami di rs.ananda. Rumah Sakit Ananda Purwokerto punya pelayanan kesehatan lain yang menunjang. Radiologi kami 24 jam, laborat juga 24 jam, IGD kami juga 24 jam. Untuk poli umum, di hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Nanti bisa diakses di nomor-nomor telepon yang sudah saya sebutkan tadi. Kami juga ada program lain yaitu program senam hamil, biasanya dilakukan di hari Sabtu pagi. Ada juga program pembuatan akte, kemudian KK dan juga KIA gratis bagi yang persalinan di Rumah Sakit Ananda dengan domisili di Kabupaten Banyumas. Kami juga punya Ananda Home Care. Ananda Home Care ini bisa memudahkan Anda mendapatkan pelayanan di rumah, jadi tanpa perlu pergi ke rumah sakit. Silakan menghubungi nomor telepon di 0811 2611 308. Ada juga Ananda Antar Obat. Mungkin habis dari Dokter Abraham, nggak mau lama-lama nunggu di depan farmasi, bisa konfirmasi ke petugas farmasi. Obatnya diantar ke rumah, nanti tinggal konfirmasi saja ke petugas farmasinya. Jadi nanti bisa langsung pulang setelah pembayaran. Nah, itu tadi pelayanan-pelayanan di Rumah Sakit Ananda Purwokerto yang memudahkan kita untuk tetap sehat dan juga tetap semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Dan terima kasih Dokter Abraham. Sama-sama Mas Agus. Sudah ngobrol 30 menit lebih. Ya. Semoga yang kita obrolkan bermanfaat ya dok ya. Amin. Dan juga semoga semakin mengundang banyak pasien ke Dokter Abraham. Iya. Akhir kata saya Subradi, Dokter Abraham beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya di acara kesehatan kita Ananda Menyapa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.